Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini adalah general reading. Jadi bisa resonate bisa enggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa karena walaupun zodiaknya sama belum tentu energi kamu yang tarik. Oke. Untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini atau di Instagramku. Oke, kita lihat untuk Capricorn mid Oktober. Capricorn. Breakthrough atau justice. Kita lihat dulu. Obstacle-nya apa? Moment to moment. Oke. So, yang aku lihat di sini sebenarnya apa ya? Aku lihat kamu ada di satu masa di mana kamu kalau misalnya ini bicara tentang life in general ya. Yang aku lihat di sini kamu merasa mungkin sedang dihadapkan dengan satu pilihan besar dalam kehidupan kamu, apapun itu. Dan di sini ada perasaan takut untuk ngelewatinnya. Jadi kayak kamu tuh lagi menimbang-nimbang apakah yang ini yang bagus buat gua, ataukah gua ngambil keputusan begini atau gua ngambil keputusan begini. Ini Two of Pentacles. So, aku ngeliat di sini kamu sedang dihadapkan dengan satu pilihan besar dan kamu tahu harus kamu putuskan. Tapi aku ngelihat di sini kamu lagi mencoba untuk melihat dari segala sisi, which is sebenarnya nggak salah. Tapi kalau terlalu banyak itu yang ada kamu bingung sendiri dan kamu stuck. Karena memang aku ngelihat di sini kamu lagi mencoba berhati-hati untuk mengambil satu langkah. Dan aku ngelihat bisa jadi kamu terlalu berpikir tentang segala sesuatunya terlalu jauh. Dan saat dibawa kembali ke masa sekarang, kamu jadi kayak bingung sendiri. Aduh, gue harus lewatin ini ya. Aduh, gue harus lewatin ini ya, gitu loh. Karena banyak orang yang pada akhirnya tidak bisa mengambil keputusan itu karena terlalu takut untuk menghadapi satu demi satunya. Kayak orang takut sakit hati, takut pacaran lagi, karena apa? Takut menghadapi prosesnya. Nah, ini yang aku lihat kamu takut menghadapi prosesnya. Kita lihat apa di subconsciousnya kamu. Ups. Silence atau ini the start. Yang tadi aku bilang, kamu punya harapan besar, kamu punya ekspektasi besar, dan kamu takut kamu tidak mampu untuk menjalaninya, gitu loh. Jadi di sini ada perasaan takut untuk menjalani. Aduh, kalau gue nggak bisa di sini gimana ya? Nanti kalau gue kayak gini gimana ya? Nanti kalau gue kayak gini gimana ya? Gitu loh. Kayak everything just back to square one lagi gitu loh. Jadi kayak kamu udah pengen ngambil satu keputusan, tapi selalu dikalahkan sama fear-nya kamu karena takut menghadapi hal-hal yang akan terjadi gitu. Jadi kayak wow. Kamu takut mengambil resiko. Oke, kita lihat in the past. Trust. Aku ngelihat mungkin there was a broken trust, ya, atau justru kamu yang bikin that broken trust. Kamu takut mungkin apa ya? Ada perasaan kayak kamu nggak percaya kalau ini akan baik, karena mungkin entah apa yang terjadi di masa lalu kamu. Tapi intinya ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa atau bisa jadi justru kamu yang pernah mengecewakan orang dan mungkin kamu mau
memutuskan, misalnya ini bicaranya general ya, jadi apapun bisa terjadi, bisa tentang satu relationship, bisa tentang usaha atau teman bahkan gitu. Jadi mungkin kamu pengen berbaikan sama seseorang atau pengen memulai usaha atau apapun itu, tapi karena kamu ngerasa kayak gue mungkin pernah ngecewain orang, jadi kayak mau ke orang yang sama tuh kayak aduh, dia bisa percaya gue lagi nggak ya kalau sekarang gue nggak nawarin hal yang baru misalnya. Jadi kalau aku lihat, karena di subconscious kamu ada the star, kamu punya niatnya sebenarnya besar gitu loh, kamu punya keinginannya tuh gede gitu loh untuk siapapun orang ini ya. Intinya mungkin kamu mau berbaikan sama orang pun, niat kamu memang udah yakin gitu, gue mau balik, misalnya pacaran pun kamu mau balikan sama orang ini, atau kamu berteman, kamu kayak ngerasa ini orang tuh baik sama gue bla bla bla, tapi gue pernah ngecewain dia misalnya. Atau hubungan yang pernah kamu jalani dan it didn't work, tapi at some point in your heart kamu ngerasa kayak kamu belum bisa let go orang ini, kamu mungkin belum bisa move on dari orang ini, tapi relationship yang pernah kamu jalani sama orang itu dulunya tuh nggak work well gitu. Jadi menurut kamu kayak gue harus jalanin lagi apa enggak ya, tapi hati kamu tuh ngerasanya kuat, kayak kamu punya perasaan kayak gue ngerasa panggilannya ada gitu, tapi apakah bisa gitu. Jadi kayak too much in the head juga sih. Ya balik lagi yang tadi aku bilang, kita mau menimbang ya boleh-boleh saja, kita harus memikirkan baik buruknya ya itu bagus sebenarnya gitu, berarti kan kita nggak impulsif. Tapi too much itu akhirnya yang keluar malah jadi fear. Oke, kita lihat di immediate future-nya. Miser ya, kamu kayak kayak tertutup, closed off, jadi kamu kayak lebih banyak ketakutan, kamu lebih kayak pingin tapi nggak berani. Gimana sih orang pingin tapi nggak berani? Dan aku sih ngelihat di sini kayak ada inner conflict ya, bakalan ada inner conflict. Karena keinginan hati dan otak itu nggak seimbang, nggak sejalan, itu bisa menimbulkan keributan kan ya di dalamnya kita gitu loh. So aku ngelihat ada kecenderungannya ke sana. So just be careful with that. Oke, kita konfirmasi di breakthrough-nya. King of Wands, Nine of Cups, Five of Wands. Sebenarnya, jadi aku udah bicara tentang inner conflict tadi. Sebenarnya kamu tuh sadar sih, kamu yang mencari inner conflict ini ada karena antara hati dan pikiran itu tidak sejalan. Itu kamu sadar sesadar-sadarnya kalau menurutku. Kamu sadar banget dan kamu tahu gitu loh. Ini gue bikin sendiri. Ini gue yang padahal sebenarnya deep inside you know that this person or whatever it is ya, adalah orang yang memang mungkin kamu idam-idamkan, kamu memang masih ngerasa nyaman misalnya. Tapi ya balik lagi, kayak kamu ngerasa kamu pernah punya hubungan yang mengecewakan sama dia, tapi mengecewakannya di sini juga kamu tahu mungkin karena ada andil juga dari kamu misalnya, contoh. Oke, kita lihat di moment to moment. See the devil. Aku ngeliat di sini, wow, fear banget. Kayak kamu tuh kalau lagi ngebayangin sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu, kamu tuh kayak langsung kayak aduh gitu loh. Bisa nggak ya gitu. Tapi akan bertabrakan terus tuh. Kayak orang yang mau buka pintu udah di depan pintu, tapi belum berani dibukanya gitu loh. Kayak kamu udah di ujung jalan, tapi kamu kayak gak berani gitu loh. Sih, kamu udah tahu emang gue pengennya ini. Jadi kayak dalam, kalau bicara tentang keinginan, desire-nya, hatinya mau, tapi gak berani untuk ngambil resiko. Ini the fool itu bicara faith. So there is no faith. You don't believe in yourself. You don't believe in whatever you call it, universe or whatever. Intinya
uh, challenge kamu adalah kalau menurutku ya diri kamu sendiri gitu loh. Kamu nggak berani untuk ngambil resiko, balik lagi ke sana. Kita lihat dari silence, justice lagi, the lovers, the tower. Aku sih ngelihat ya, secara alam bawah sadar pun, aku ngelihat intuitively ya, secara intuisi kamu, it's like that you know that you meant to be with this person sih kalau aku lihat. Aku ngelihat justice ini bicara tentang kayak mungkin ini orang yang juga membuat kamu merasa balance, dan at the same time ini orang juga yang bisa bikin kamu apa ya, mampu untuk membuat diri kamu itu ke-trigger gitu loh. Dan sebenarnya si trigger ini yang membuat kamu takut kalau aku lihat. Jadi secara alam bawah sadar kamu merasa koneksi kamu kuat sama dia, ya, no doubt about it. Kamu ngerasa kamu punya koneksi yang sangat kuat sama orang ini, tapi at the same time sebenarnya kamu juga takut karena ini orang adalah orang yang mampu men-trigger sisi kamu yang tidak kamu sukai, your shadow self. Itu dia yang bisa men-trigger ini. Dan kamu takut, mungkin ada sebagian dari kamu yang belum siap menerima atau belum siap untuk ngeberesin diri kamu. Makanya takut. Kalau orang yang sudah siap mah gak takut. Nah mungkin kamu ngerasa kayak kalau dia nge-trigger gue lagi gimana, dan ditambah lagi selain belum siap, kamu you have no idea gimana saat kamu tertrigger, how you can manage yourself. Jadi kalau aku lihat di sini self management kamu kurang dan emotional intelligence kamu juga quite low gitu loh. Oke, kita lihat dari trust, the hermit, three of swords. Ya, broken promise, painful. Aku ngeliat di sini kayak kamu ngerasa ada bagian dari diri kamu yang kayak kecabik-cabik waktu kamu sama orang itu kayaknya. Kalau aku lihat di sini. Dan gimana ya? Kayak kamu dihadapkan dengan diri kamu sendiri, your shadow self, ya. Dan itu membuat kamu jengah gitu, membuat kamu nggak betah gitu loh. Kayak aku ngerasa di sini ya, kayak kamu tuh punya this ideal of relationship yang harusnya kalau kita cocok itu berarti we can have things, we can have kalau kepun kita udah punya arguments, kita harus selesai itu baik-baik. Idealnya memang begitu. Tapi baik-baik atau enggak itu kan tergantung seberapa kita mampu analisa situasi dan berempati juga, punya awareness-nya juga gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak you have that idea of a relationship or idea of love yang pada saat prakteknya kamu tuh lost, kayak kamu tahu secara otak, secara intelijensi kamu ngerti harusnya bagaimana, tapi begitu dihadapi dan saat emosi kamu tertrigger, kamu tuh kayak nggak bisa nguasain diri gitu loh. Dan kamu masih tidak suka, lagi-lagi kamu masih tidak suka sama perasaan tertriggernya itu, kayak you don't like too much emotion gitu loh, karena menurut kamu nggak perlu seperti itu. But well we all learn our lessons, right? Do you think that this is your lessons or not? That's the problem. Kita lihat Meisternya. Ace of Pentacles, Four of Cups, Knight of Cups. Aku ngelihat di sini awalnya kamu berjuang untuk oke, gue bisa, gue apa ya, kayak I can apa ya, kayak aku ngerasa kayak gue bisa untuk biasa aja, kayak
agak sedikit denial sih menurutku. Dan ada Four of Cups, balik lagi antara hati dan pikiran itu tidak connect, dan finally kamu cuma numpukin perasaan, numpukin udahlah, kamu tunda sih kalau menurutku. Di Miser ini kamu nunda sebenarnya, kamu nunda sampai akhirnya di sini kamu ngerasa kayak you're unhappy banget, sampai akhirnya kalau aku lihat sih pada akhirnya kamu mencoba untuk melihat, kamu coba untuk melihat lebih dalam lagi, karena kalau aku lihat di sini perasaan kamu yang menang, hati kamu yang menang gitu loh. Kayak kamu ngerasa oke, nggak bisa, hati gue terus ngegedor gue gitu. Kita lihat Beyond Illusion. Ace of Cups. See? That you know that this emotion, this feeling is just too strong for you to actually keep it any longer. Untuk kamu untuk menahan perasaan ini, kamu tahu this is not something easy yang kamu tahu kayak dan di sini aku ngelihat kayak kamu tahu kalau kamu selama ini lari dari perasaan kamu sendiri. Sebenarnya kamu sadar sih kalau menurutku. Kamu sadar banget kalau kamu lari dari perasaan kamu ke orang ini. Dan bisa jadi ini juga kamu sih. Kayak kamu mencoba bertahan, lari dari perasaan kamu sendiri. And then kalau aku lihatnya finally aku ngerasa kayak kamu bertahan tapi kayak ada yang bocor gitu loh, kayak perasaan itu bocor pada akhirnya, kayak mengalir terus sampai akhirnya kamu kayak udah udah nggak kuat lagi, udah nggak sanggup untuk nahanin itu. Dan aku sih ngeliatnya kemungkinan besarnya kamu akan keluar dari situasi ini, tapi aku nggak tahu kapan, tapi itu akan bocor kalau aku lihat, karena awalnya kamu menghindari untuk merasakan, tapi akhirnya karena bocor mau nggak mau kamu ngerasain lagi dan kamu ngerasa overwhelming sih. Dan di Seven of Swords ini aku ngelihat kayak tapi ini pelan ya. Akhirnya kamu kayak entah dibawa mimpi atau apa, kayak kamu kemimpiin dia terus, sampai akhirnya kamu jengah sendiri, sampai akhirnya kamu kayak oke, that's it gitu. Karena awalnya kamu nahan, gue bisa gitu. Tapi ini salah satu pelajaran kamu sih, yang dimana you have to be true to yourself. Kamu terlalu takut untuk mengambil satu keputusan, kamu terlalu takut untuk mengambil satu jalan yang istilahnya kamu bukan trying to think about how to fix that, how to make things better. Kamu nggak mikir gitu. Pokoknya gue belajar dari pengalamanku sama dia nggak enak, and then berarti gue nggak bisa sama dia, bla bla. Jadi kamu kayak tak kayak judging gitu loh. Kamu tidak mencoba mengevaluasi sebenarnya ini kenapa juga dia kayak gini. Kamu cuma ngeliat dari sisi sebelah. I mean like, wow, this is quite immature sih, to be honest. Okay? So guys, seperti biasa, untuk lihat ke depannya lagi gimana dan dianya juga gimana sama kamu atau siapa atau apapun ini ya jenisnya ya. Ini nggak harus relationship. Kita lihat di readingan lanjutannya yang kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.